الرحمن الرحيم. Jadi sebelum Islam datang ke Indonesia, ada sedikit, Nabi sudah ingatkan tentang orang-orang yang meniatkan dirinya untuk belajar. Belajar di sini yang dimaksud bukan hanya sekedar belajar agama, tapi termasuk secara umum belajar ilmu keduniaan. Coba bayangkan kalau semuanya ustadz semua, kira-kira mau jadi apa ini tole-tole? Jadi semuanya jadi ustadz, semuanya yang jadi penceramah semua. Kira-kira siapa yang menjadi pendengar itu? Siapa yang mau jual pentol goreng kira-kira? Siapa yang mau jual bakso kira-kira? Maka ini Nabi menggambarkan kepada kita bahwa kalau kita menuntut ilmu, apapun jenis ilmunya, ilmu agama itu kan ilmu yakin, dia melengkapi ilmu keduniaan supaya kita ini bisa terarah. Maksud saya, tidak dilarang kita tuntut ilmu, bahkan kita diperintahkan, sampai Nabi sebutkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina Malosong, Cina Bolong. Itu kita diperintahkan ke sana. Itu menunjukkan bahwa Nabi perintahkan kita untuk selalu belajar, menuntut ilmu. Ilmu ekonomi penting, karena dengan ilmu ekonomi kita bisa memanage segala hal, kita bisa mengatur keuangan. Kalau perempuan kan biar tidak belajar ekonomi sudah pintar mengatur itu. ini kita tak. Tapi Nabi berikan gambaran bahwa kalau kita menuntut ilmu, apapun jenis ilmunya itu, kita itu diberikan label oleh Nabi. Apa itu label? Jihad fisabilillah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu dia mendapatkan bendera, bukan hanya bendera merah putih, tapi yang dia dapatkan adalah bendera fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Orang yang memperjuangkan agama Allah, orang yang membela agama Allah, itu namanya fisabilillah. Dan salah satu kedudukan fisabilillah itu kedudukannya paling tinggi di antara yang lainnya, sehingga kalau dia mati meninggal misalnya, tadi minta-minta kan banyak itu, banyak saudara kita kuliah jauh-jauh meninggal. Itu jangan kita bilang kasihan tuh anak kuliah jauh-jauh mati, dibilang jangan kita bilang begitu. Bahkan niatnya yang menuntut ilmu itu, meskipun dia jauh, meskipun dia tuntut ilmu di Jakarta atau di luar negeri, asalkan dia dalam proses menuntut ilmu, ketahuilah bahwa dia itu sedang wafat dalam keadaan fisabilillah. Tahu tidak keutamaan orang yang wafat dalam keadaan fisabilillah? Masuk ke dalam surga itu. Jadi pintunya bukan seperti ini, gede pintunya itu, monggo masuk. Bahkan kalau kita lihat orang yang mati dalam keadaan fisabilillah itu, kalau dalam medan perang itu ndak harus dimandikan. Kenapa? Cari aja air kalau ada, keburu cari air ditembak gitu. Ini salah satu Allah berikan kemuliaan kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi kita ini masing-masing memegang bendera. Bendera apa itu? Bendera fisabilillah. Ini yang membuat malaikat itu iri kepada kita. Kenapa? Karena kita ini sedang memegang bendera yang paling tertinggi, yaitu bendera. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis-hadis yang lain tentang keutamaan menuntut ilmu itu, ternyata binatang-binatang itu ikut mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Jangan kira ikan yang kita beli di pasar itu, yang kita lewat-lewat, yang kita lihat-lihat itu, ikan itu di dalam lautan dijelaskan dalam riwayat itu mendoakan orang-orang yang hadir dalam menuntut ilmu. Dijelaskan dalam kitab Fadail Amal juga seperti itu. Ikan itu mendoakan orang yang menuntut ilmu. Jangankan ikan, cacing yang ada yang kita injak yang dalam tanah itu mendoakan orang yang menuntut ilmu. Apa yang didoakan? Keberkahan usianya. Jadi kualitas orang yang menuntut ilmu itu berkah usianya. Ini yang membuat tampilan beda dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Apalagi selain keberkahan, hewan-hewan itu, makhluk-makhluk itu seperti pohon-pohon itu. Tidak percaya silakan tanya, kalau tidak dibilang orang gila.
Tapi digambarkan dalam riwayat seperti itu. Pohon-pohon ini, daun-daunan ini, termasuk yang belum jatuh ke tanah ini, dia mendoakan orang yang menuntut ilmu. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Apa yang didoakan? Ampunan. Setiap langkah kaki orang-orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh malaikat, didoakan oleh semua makhluk yang ada di muka bumi. Apa didoakan? Ya Allah, ampuni dia. Ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Ada lagi makhluk-makhluk yang lain mendoakan lagi, kabulkan hajatnya ya Allah. Kabulkan hajatnya. Kabulkan hajatnya ya Allah. Rahmati dia, rahmati dia. Meskipun namanya rahmat, tapi dia mendapatkan dua keutamaan. Sudah namanya rahmat, didoakan lagi malaikat dengan kalimat rahmat. Makanya lebih bagus beri nama kalau ada adik kasih nama rahmat. Itu mendapatkan kemuliaan. Nah, jangan kasih nama azab, itu bahaya itu. Jadi ini salah satu kemuliaan yang kita dapatkan pada sore hari ini. Kenapa? Memang seperti itu orang yang mau hadir dalam menuntut ilmu itu. Memang seperti itu yang namanya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, itu seperti itu.